dan Ibu Megawati adalah sebagai panutan kami sebagai kader. Itu yang perlu. Anak baru reformasi. Anak baru reformasi dan selanjutnya Ketika politik dimainkan di situ. oke. Mas Agung. Hari ini kita ke Pak Agung Priyanto, anggota DPRD 5 periode. Bagaimana bisa terpilih sampai 5 periode dan mempertahankan? Ayo kita podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa. Ya sebetulnya bukan kehadiran sih, kita gerebek rumahnya Pak Dewan. Reuni. Ini adalah sebuah yang istimewa karena jarang kita bertemu dengan seorang anggota Dewan yang 5 periode. Bayangkan, 5 periode, dan itu tidak mudah bagi kita semuanya. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Agung Priyanto. Mulai 99 beliau terpilih anggota Dewan dari PDI Perjuangan di Kabupaten Ponorogo. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang menjelang sore. Ya, karena kita sudah menjelang sore Pak Agung. Sudah menjelang sore. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu semuanya dan semoga pandemi segera Pak berlalu. Agung ini teman pada waktu saya dulu di KPU, Iya. meskipun beliau anggota DPRD Kabupaten Ponorogo 99, produk reformasi. Nah, itu yang perlu. Anak baru Anak reformasi. baru reformasi, dan selanjutnya saya di KPU Ponorogo 2003, beliau tetap melanjut dan selanjutnya. Iya. Nah, Pak Agung, bagaimana rasanya menjadi anggota Dewan 3 periode itu, Pak Agung? 5 bukan 5 periode, sorry, waduh, diprotes saudara. 5 periode, bagaimana rasanya Pak Agung? Ya, semua dinikmati dan disyukuri atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa semuanya amanah yang Maha Kuasa, bagaimana kita menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu. Dinikmati karena ini sebuah amanah. Kelihatannya bukan kader PDI ya kalau begitu ya. Coba Pak Agung, dibuka sebentar aja. Oke. Sebentar, oke. Loh, kok berjenggot ini? Ini kader PDI Perjuangan yang berjenggot. Boleh diceritakan Pak Agung, ini kan pemirsa Agus M. Fauzi Official pengen tahu, kader PDI kok punya jenggot panjang? Apakah memang ini faktor dari religiusitas atau faktor mengarah kepada teroris, atau memang ini adalah sesuatu yang menjadi hobi begitu Pak Agung? Jadi ya syukurlah kumis panjangkan jenggot kan begitu. Ya semenjak saya haji tahun 2003 saya ikhlas untuk pelihara jenggot. Oke. Ya, jadi setelah 2003 saya haji, ya saya pengen pelihara jenggot sebagai identitas saya. Gitu. Jadi pada pemilu 99 belum punya jenggot ya? Belum, karena masih bujang saya. Oh. Kebetulan tahun 99 saya adalah anggota termuda. Oke, tahun itu umur berapa? Usia 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun menjadi anggota DPRD Ponorogo yang pertama kali, yang termuda. Dan masih bujang. Masih bujang. Masih bujang, jadi masih jomblo. Agung, ceritanya bagaimana pada waktu itu? Apakah tertarik menjadi anggota DPR itu karena faktor taruhlah keluarga Pak Agung, Bapak Ibu, atau mungkin faktor pertemanan pada waktu kuliah, atau apa yang menjadi pendorong waktu itu? Jadi saya sejak pemilih pemula saya suka PDI. Jadi mulai saya milih pertama kali
mulai tahun 92 saya sudah cinta dengan PD. Oke. Nah, jadi artinya bahwa saya melihat PD Perjuangan ini ada partainya wong cilik. Jadi bagaimana Bapak Prokamar Bung Karno itu sebagai idola saya. Nah, dan Ibu Megawati adalah sebagai panutan kami sebagai kader. Artinya tidak ada cita-cita, Mas. Jadi kalau dulu cita-cita saya sederhana, bagaimana setelah lulus kuliah buat saya basic saya ekonomi. Jadi bagaimana Karena jurusannya waktu itu ekonomi manajemen. Nah, ekonomi manajemen. Jadi kalau kejegur di politik. Kalau secara orang tua, bapak saya juga lain partai. Waktu 99 bapak saya PKB. Oh, Bapak 99 di PKB. Iya, mertua Golkar. Oh, mertua Golkar ini keluarga yang heterogen ya. Nyonya PNS. Indonesia lah. Nyonya PNS. Nyonya PNS. Jadi unik lah itu. Jadi bagaimana kita berbeda itu ya konteksnya. Jangan sampai itu merupakan satu sendi persatuan dan kesatuan. Dalam keluarga itu beda itu biasa itu. Apalagi di dalam dinamika sekarang, kehidupan sekarang dan demokrasi sekarang ini perbedaan pendapat itu sah dan wajar. Gitu. Bayangkan saudara, beliau itu dari 3 partai yang berbeda. Mas Agung PDI, Bapak itu PKB, mertua Golkar, istri PNS. Anaknya nanti mungkin menjadi kader-kader bangsa yang lain gitu. Oh, sudah saya kasih nama marhen semua itu. Oh, sudah semuanya meskipun heterogen tapi iya, semuanya tetap marhen. marhen semua. Jadi di belakang nama ada marhen semua. Kalau yang cewek Marhendrika, kalau yang cowok Marhendra itu sudah saya antisipasi itu. Nah, pada waktu lulus, kemudian lulus dari Malang ya waktu itu ya, kemudian tahu-tahu kemudian tertarik dan terpilih. Apakah di sebelum di sela-sela, apa kuncinya sehingga pada waktu pemilu 99 Mas Agung terpilih? Padahal kalau saya boleh koreksi, pada pemilu 97 PDI itu tidak mempunyai kursi di parlemen RI. Tetapi pada waktu 99 itu menjadi pemenang. Lah, apakah Mas Agung juga menjadi bagian dari itu? Silakan Mas Agung. Jadi saya memang suka PDI mulai PDI Segi Lima sampai Promek sampai ke PDI Perjuangan. Oke. Jadi saya tidak bermimpi lah jadi pengurus partai. Kebetulan 99 jadi ketua Korcam Promek waktu itu Kecamatan Babatan. Jadi sebab itu jadi ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Babatan sampai 2010. Oke. Jadi wakil ketua DPC sampai 2015, sekretaris DPC 2015 sampai 2019. Habis itu sampai sekarang wakil ketua DPC. Jadi memang sejak saya kecil suka PDI Perjuangan gitu. Jadi karena apa ya, kebetulan saya juga nggak bermimpi jadi anggota dewan, itu tidak bermimpi, apalagi sampai 5% tidak ada dalam benangan saya ini. Tidak pernah ya bermimpi itu. Tidak. Tapi gini, 99 terpilih, 2004 terpilih, 2009, 2015, 2019, 2014, 2019. 2014, 2019 terpilih terus. Apakah dalam proses semuanya itu Mas Agung ada sesuatu yang berbeda, taruhlah antara setiap pemilu itu? Jadi kalau pemilu 2099, 2004 itu masih nomor urut. Oke. Kalau 2004, 2009, 2009, 2014, 2009 kan sudah keluar banyak. Betul. Nah, yang menentukan kan bagaimana nomor urut tidak ada jaminan kan. Gitu. Pernah saya juga kemarin kan juga nomor 4 waktu tahun 2009 itu 2014 saya dapat nomor urut 4. Oke. Tapi alhamdulillah juga terpilih. Luar biasa. Ini kan pemirsa pengen tahu Mas Agung, kok dalam posisi apapun tetap terpilih. Apakah nomor 1 ataupun nomor 4 itu tetap terpilih. Apa kata kuncinya waktu itu? Silaturahmi. Silaturahmi. Bukan karena mau pemilu. Bukan karena mau pemilu. Jadi bagaimana pendidikan politik, bukan money politik. Membangun hubungan emosional, bukan transaksional. Membangun kepentingan jangka panjang dan jangka pendek itu saja. Yang penting apapun keluhan masyarakat, ya kita harus
open rumah ini 24 jam kapanpun mereka butuhkan ya kita bisa. Silaturahmi yang ditampilkan boleh diceritakan. Apakah seperti masyarakat pada umumnya atau ada perbedaan? Sama, kita ini juga sama. Saya itu hanya wakil. Wakil itu gini ngelawak karo sikil. Kalau wakil rakyat ya ini belum nggak rakyat, nggak ada pemerintah rakyat. Bukan tidak boleh membedakan. Sama kita, umpama kita minum kopi sama, mau duduk sama, tidak selesai. Tidak berpikir masalah pangkat sudah selesai. Kalau sudah di masyarakat tidak ada berpikir itu. Tapi kalau kita melihat ya di dapilnya Mas Agung ini, itu sebetulnya lebih banyak mengarah ke partai agama tertentu, bukan ke PDI. Sebetulnya kalau kita memetani lah. Ya. Tapi selanjutnya kok Mas Agung kok bisa gitu loh untuk meraih simpati mereka itu? Jadi begini, saya pun juga aktif di Nahdlatul Ulama, sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Artinya kita berbeda urusan hablum minallah dan hablum minannasnya berbeda. Artinya memandangnya berbeda karena apapun di dapil satu katakan itu kan orang mengatakan neraka jahanam. Tapi kalau saya itu surga, kita tuh neraka atau surga itu kan tergantung amal perbuatan kita. Itu saja sudah. Yang penting rajin lah kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah rakyat. Katakan ada rakyat kita yang butuh akses GIS, yang sakit, yang butuh, kita bantu mereka. Bagaimana kita fasilitasi? Kalau itu ada jam tersal, ada SKPM bagi rakyat kita yang memang membutuhkannya, kita bagaimana mengadvokasi mereka supaya dia mendapatkan apa. Intinya partai dengan organisasi keagamaan itu bukan sesuatu yang harus dihadap-hadapkan gitu ya. Oh, sawu sufu vakum tidak gimana kan begitu. Jangan disamakan lah. Alhamdulillah juga diakui sebagai kadernya di Nahdlatul Ulama. Partai kan juga mesti menjamin orang kan begitu kan, dengan karakternya masing-masing kan begitu. Apakah dalam mendekati atau bersilaturahmi dengan masyarakat, Mas Agung mempunyai selain jamiah itu ada semacam kelompok yang selalu dikawal gitu, Mas Agung? Iya, saya punya binaan kelompok-kelompok masyarakat. Artinya bagaimana satu, Bung Karno itu mengatakan bagaimana membumikan Trisakti, berdaulat dalam bidang politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian budaya. Ini butuh budaya. Oh, budaya. Kita punya grup reog, juga punya kegiatan ekonomi produktif. Ada saya turun dalam rangka pendidikan politik, bukan politik, artinya bagaimana membangun hubungan trust emosional, bukan transaksional begitu. Jadi kita datang bukan hanya karena pemilu 5 tahun sekali aja tidak. Jadi kalau saya katakan tidak pengen kader itu hanya saya mengatakan harus jadi kader sipil dulu mas, harus kreatif, produktif, inovatif dan tidak pasif. Itu yang penting. Ini budaya yang selalu dikawal oleh Mas Agung. Ya. Kalau boleh tahu apakah ini juga maksudnya gini, masyarakat di dapil itu misalkan terfasilitasi dengan budaya ini? Ya, kami punya grup reog juga, komplit. Ada masyarakat kita yang butuh, oh mas aku pinjam merahnya, mau tapi ada logo kami, ada logo partai, silahkan. Artinya bahwa kami ini, bagaimana budaya ini kita gunakan sebagai sarana untuk menghibur masyarakat gitu loh ya. Kita itu kan pandemi ini kita tidak bisa mengeluarkan reog. Jadi kita kadang satu saat dengan teman-teman, ayo kita keluarkan reog kita untuk menghibur masyarakat. Sebelum ke 1, 2 ini kan tadi langsung kepada yang ketiga ya, kita pada yang budaya. Apakah dalam suasana pandemi budaya itu, maksudnya reog ataupun gajah-gajahan itu juga bisa dijadikan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat? Ini kan pandemi, kita ngomong secara umum kan gitu. Kan pandemi tidak bisa kan, ini spesialis kan. Spesial. Artinya bahwa apapun bentuk perjuangan kita kepada masyarakat ini kan bagaimana kita medun. Kita turun ke bawah mendengarkan apa yang dibutuhkan, apa yang bisa kita lakukan begitu kan. Itu namanya komunikasi politik. Bukan komunikasi money politik kan gitu. Itu yang penting gitu.
Jadi Komunikasi politik bukan komunikasi money politik. Wah, itu beda lah. Mas Agung kalau ngomong money politik, apakah Mas Agung juga tidak setuju terhadap money politik? Sangat tidak setuju karena ini kan menciptakan satu bahwa ini kan sama dengan kita membeli harga diri rakyat. Oke. Kalau rakyat sudah dapat duit kan selesai kan hubungannya, karena kalau sudah dibeli harga dirinya menciptakan pemilihan tidak tahu diri karena menganggap bahwa duit itu sudah legalkan bahwa hakmu sudah selesai kan begitu. Sebenarnya konteksnya begitu. Apalagi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita bahwa money politik itu hal yang biasa, yang lumrah gitu. Bahkan ngapus itu biasa betul. Kalau pemilu katakanlah satu orang terima 5 amplop dipilih biasa itu. Ini yang memang ada deklarasi moral yang luar biasa di masyarakat kita ya. Tapi kadang-kadang anggota dewan itu ngomong tidak money politik, tapi nggak taunya pada prakteknya tetap melakukan sodako ada lah. Apapun bentuknya ya money politik. Mau sodako mau apa apapun kan bagaimana itu kan mengikat rakyat untuk memilih juga. Satu parameter. Jenenge urane jeneng kan gitu. Dalam 5 kali proses kontestasi itu Mas Agung, apakah ada yang pernah politik uang lebih luar biasa tapi kemudian tidak terpilih? Saya selalu maksudnya para calon-calon itu ya banyak juga kan. yang politik uang luar biasa itu selanjutnya tidak ada jaminan politik uang itu kemudian terpilih. Bagaimana? Ada juga wong tidak dikenal kok. Artinya begini ya, saya juga cerita lucu kader saya itu juga. Bagaimana? Mas, ini ada uang gratis, diambil ya. Ambil sudah nggak apa-apa. Ya itu satu contoh yang sederhana aja. Kan kita harus tahu betul. Kalau kita mau terpilih kan, oh ini orang ini bagaimana? Kita sudah berbuat apa untuk mereka? Oke. Kita plan, kita mapping di mana itu posisi. Kalau kita sudah mapping, kita pernah berbuat, itu ya akan ditipu. Kan? Kalau kita belum pernah berbuat di situ, sudah menjanjikan, kalau saya di sini, nah, ada orang datang, Mas saya punya 100 orang, saya tidak akan percaya itu. Apalagi di wilayah Babatan, saya pun akan entah orang ini siapa? Tak kirimkan ke struktur, wah ini ketemunya, nah ini penipu. Ya tidak akan percaya karena apapun. Kalau kita orang lapangan ini kan tahu, di situ tokohnya siapa, kemampuannya kayak apa, begitu loh. Itu sekarang. Sejak dulu. Oh sejak dulu. Ya, karena kita turun. Kalau kita nggak turun, Okay. Kenapa dikuatkan strukturalnya biar strukturalnya bisa bekerja dalam rangka elektoral. Okay. Karena kamu tidak bisa bekerja sendiri kan, perlu struktural kan. Bagaimana struktural diperankan tidak hanya menjelang pemilu tapi terus gitu dipacu untuk peka terhadap. Itu tadi terkait dengan politik uang yang dihubungkan dengan budaya tadi ya. Mas Agung yang kedua trisaktinya Bung Karno tadi tentang perekonomian ya. Apa yang ditampilkan Mas Agung sehingga bisa menampilkan perekonomian untuk taruhlah pengembangan partai atau diri sebagai caleg yang sudah 5 periode terpilih? Jadi sederhana. Pilihannya saya kepada kader saya. Pilihanmu dalane halus apa dalane urip? Oke. Nah, lek dalane halus dalane urip. Tapi lek dalane urip mesti ketemu dalane halus. Artinya sederhana daripada duit 50 juta untuk membangun aspal itu lebih baik untuk membangun ekonomi. Oke. Nah, begitu. Jadi saya melatih kader saya itu ada arisan setiap bulan, saya wajibkan dia juga menabung, tidak boleh arisan konsumtif. Arisan setiap bulan. Setiap bulan, tiap desa itu ada kegiatan. Oke. Jadi para anggota itu juga tidak, maksudnya tidak diam, tapi mereka bahkan mengeluarkan untuk arisan itu ya? Iya, nabung mereka. Nabung. Jadi sederhana. Nah, Kowe ngumpulno 10.000 cilik kok tak beli 10.000 kecil. Itu konsepnya begitu sederhana. oke. Tapi kita tahu bagaimana mereka 10.000 kecil itu untuk kumpulkan, tapi mau nggak mau dia harus ikut ngandar beni gitu loh. Supaya nggak tuh Mas, biasanya ini barang Morgan kayak dah tintek nih. Itu programnya gitu. Kalau tidak ada partisipatif, tidak
Kalau sedikit pun ada dana mereka itu kan dikelola oleh mereka dan itu bertanggung jawab oleh mereka. Oke. Apakah juga masuk ke wilayah perekonomian yang ada hubungannya dengan pertanian? Karena di dapilnya Mas Ageng meskipun dapil satu, pertanian juga besar. Ya, ada jual beli gabah, ada Oh. ternak sapi, ada ternak kambing, macam-macam, usaha tiap kelompok macam-macam. Itu kelompok-kelompok binaan atau gimana? Kelompok binaan. Kelompok binaan. Jadi ada komitmen sejak awal, bukan milih atau tidak loh ya. Tapi bagaimana merubah mindset arisan konsumtif ke produktif. Oke. Jadi kalau konvensional kan dipotong duit selesai, tapi tidak, ini nabung, mereka nabung. Oke. Dan setiap kegiatan saya wajibkan sebelum kegiatan harus ada ubudiyah. Karena ubudiyah tahlilan. Oh. Karena di sini daerah NU, jadi saya wajibkan untuk tahlil lah. Nah, jadi ada ajang sana, setiap anggota ajang sana, jadi tidak boleh menetap. Sehingga saya jadwal saya 1 bulan nggak pandemi, alhamdulillah pandemi ini saya istirahat. Tapi 2 pandemi sudah terjadwal kegiatan rutin di tiap desa. Kalau tanggalnya sudah jelas. Kecuali tanggal 15. Oh, apa itu? Oh, Rio. Bukan arisan RT. Tanggal 15 itu tidak boleh kemana-mana karena arisan RT. Tanggal penting mas. Iya, tetangga itu tetap menjadi Iya, hal yang utama. Tanggal itu dulu kali itu. Hanya itu, silakan di lain tanggal itu boleh. Dan saya jadwal betul sehingga tidak ada putus hubungan silaturahmi. Ketua saya ada kegiatan awar kota itu saya izin. Oke. Itu untuk menjaga silaturahmi itu supaya tetap antara wakil dengan yang diwakili tetap terus terjalin komunikasi. Itu dunia pertanian dan dikembangkan yang luar biasa. Saya melihat di kantor ini juga kantor ya Mas Agus? Ini koperasi Bapak ini. Oh, koperasi Bapak. Saya penerusnya. Sebenarnya Hanya bersinergi dan iya, ini Bapak. Jadi kalau saya ini kan sebenarnya habitat saya ini kan untuk meluruskan Bapak kan. Tapi karena ke politik ya tetap mendampingi Bapak karena stafetnya nanti tetap ke saya juga. Bisa diambil gambarnya, ini kan koperasinya Bapak diputer begitu. Nah, ini kan Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini merupakan para karyawan Tidak ada di sini Mas. Jadi satu karyawan Madiun saya punya. Oh, di Madiun. Di Pacitan ada. Oh, Pacitan juga ada. Oke. Ada di sini. Jadi apa yang menjadi cikal bakalnya Bapak itu sampai hari ini kemudian dilanjutkan. Kenapa saya ngambil ekonomi tadi? Feeling saya itu dulu setelah lulus ikut Bapak kerja. Oke. Tapi karena sudah kecemplung di politik ya tetap bekerja, tapi tidak bisa full gitu Bapak. Jadi kadang-kadang orang tua atau seseorang ketika mau kuliah itu mengarahkan kepada apa yang bisa dilanjut dari orang tua. Iya. Gak tahunya rencana Tuhan, rencana Allah itu berbeda gitu Mas Agus. Berbeda. Tapi tetap sampai sekarang bantu Bapak tapi tidak bisa full. Oke. Secara itu tetap lah. Karena bagaimanapun usaha orang tua kan harus kita jalankan, kita lanjutkan. Dan saya anak pertama yang memang mampu menguasai itu. Jadi berbagi waktu. Mas Agung, di dalam membina masyarakat tadi, khususnya dunia pertanian, itu sudah terlaksana. Sekarang mereka yang ada di kota, karena kan dapil Mas Agung juga kecamatan kota kan, apa yang bisa dikerjakan untuk warga kota sehingga mereka itu semangat untuk selama 5 tahun mendukung Mas Agung? Jadi begini, memang di kota ini kan heterogen ya. Artinya memang basisnya bukan pertanian tapi bermacam-macam sektor yang ada. Memang di kota ini rencana saya ke depan bagaimana di kota ini nanti ada kelompok yang khusus spesifik jual beli beras. Oke. Jadi kami yang nyetak berasnya, kota yang menjual berasnya. Artinya kota kan kebutuhan dasar beras kan tidak punya. Babatan lumbung pangan kan. Kelompok kami punya kelompok yang jual beli gabah, nanti diseleb saja kota, nanti dilewat bisa. Ini masih proses juga. Itu terorganisir atau pribadi-pribadi? Harus ini kan kelompok ini kan. Oh, kelompok-kelompok itu. Ya nggak boleh, ini bukan individu, ini gotong royong. Jadi saya tidak ingin membiayai pribadi, saya ingin membiayai kelompok. Jadi bagaimana masyarakat diorganisir untuk punya tanggung jawab.
Dan kalau ada keuntungan ya untuk mereka semua, bukan untuk orang per orang. Karena yang jadi kata bukan satu orang, banyak orang itu. Nah itu yang penting. Pemirsa, jadi Mas Agung ini sekali lagi beliau itu dapil satu Ponorogo yang mewakili simbol kota dan simbol desa. Orang modern dan orang tradisional. Oh, angel kadang ngomong. Oh, ada kadang-kadang angel juga ya? Jadi ini, tapi saya tidak. Oh iya. Itu omongin, katakan ada mengatakan dapur neraka, itu saya tidak merasa. Iya, memang pernah ya, bukan pernah, sering lah. Kalau di Jawa Timur itu seperti dapil Surabaya, itu dapil neraka. Iya. Kalau di kabupaten, dapil kota itu dapil neraka. Apakah pernah Mas Agung merasakan berat untuk itu tadi, dapil neraka menghadapi? Tidak, yang penting silaturahmi nggak ada ya. Nyatanya sampai sekarang saya masih terpilih kan. Ya benar. Artinya bahwa silaturahmi itu kunci bagaimana panjang umur. Oke. Kembali ke rezeki, ngapura dosa itu aja sih. Konsepnya udah selesai kan. Nyatanya tadi ini loh Mas. Rokok ki menane teko wedang gawe kadang. Rokok, Menane teko, wedang ki gawe kadang. wedang ngawe kadang. Pemirsa tahu yang bukan Jawa? Itu pentingnya itu aja. Ya selesai kan. Jadi kata kuncinya itu rokok dan wedang. Rokok itu menakne teko. Menakne teko itu mempermudah untuk berkomunikasi, bertanya. Wedang itu Gawe kadang. ngawe kadang, memanggil kepada sanak famili, ya, menjadikan mereka menjadi bagian darinya. Diajak ngopi, Diajak ngopi, ngobrol pintar. ngobrol pintar. Oh, kalau ini sudah agak berbeda. Ya kan kopi rokok itu kan ya, itu. Ngopi kan itu. Jadi apa yang ditampilkan oleh para bukan leluhur ya, orang-orang generasi sebelum kita, rokok, wedang, itu selanjutnya bukan sesuatu yang harus dijauhi, tetapi bahkan diterjemahkan sesuai kebutuhannya Mas Agung. Ya, Anwar. Apa itu? Anwar Gaul, anak warung gaul ini. Oh, Jadi anak dari warung warung. Jadi kalau Jawa itu buku harus suku itu aja sebenarnya konsep. Gupo, Aro, Suku. Suku. Mas Agung, sebelum kepada yang politik, ini masih kepada yang kedua kan? Tadi kita dari yang belakang sampai kedua. Apakah para caleg-caleg lainnya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Mas Agung sehingga mereka tidak terpilih? Bahkan mungkin satu kali tidak terpilih, atau berkali-kali tidak terpilih, atau tidak pernah terpilih. Gimana Mas Agung? Jadi apapun kita ini kan tidak bisa bekerja sendiri. Oke. Tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimana kita percaya kepada masyarakat? Bagaimana kita percaya pada struktur kepartian kita? Nah, kalau kita tidak punya kepercayaan gimana? Kalau saya ada anggaran sudah tak percayakan pada mereka, biar mereka punya rasa tanggung jawab. Ada aspirasi ya silakan itu ada aspirasi. Silakan rencanakan, silakan laksanakan, silakan bertanggungjawabkan gitu. Saya mendidiknya begitu. Jadi di meja situ kalau sudah saya rapat partai, kalau ada jasmas, ya sudah tak lempar di situ di meja situ. Saya rapatkan silakan ini yang terbaik untuk kamu. Tidak boleh kita mengambil kecuali ada privilege yang memang ada apa titipan khusus itu bisa. Saya baru menyampaikan terbuka itu terbuka. Itu kan karena Mas Agung sudah menjadi anggota DPR, jadi mudah untuk itu. Pada waktu awal-awal dulu kan ini pemirsa ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sebagian besar pemirsa itu bertanya-tanya, saya itu nyalek gagal. Jadi tidak ada fasilitas itu. Saya itu belum pernah nyalek. Bagaimana bisa nyalek? Ini gimana? Ya berjuang dulu dong. Jadi gini loh, artinya kita kan sudah jadi tokoh dulu kan. Berbeda kalau 99 berbeda. Saya belum apa-apa terpilih kan. Oke, ya maka dulu itu yang merupakan tantangan yang luar biasa. Iya, jadi bagaimana ya kalau sederhananya begini. Mempertahankan kekuasaan dengan merebut kekuasaan itu berat mempertahankan. Oh, lebih berat? Iya, karena kita elek mempertahankan. Kalau merebut kan kita belum punya celah. Iya. Apapun kan, Betul. kita dianggap orang baik. Tapi kalau mempertahankan itu kan memang harus bagaimana kreatif kita. Kreativitas kita dalam rangka menjaga nama itu. Oke. Wah, jenenge kudu duwe. Lah ora di jeneng pripun, Mas? Betul. Nah, kalau kita mau nyalurkan nggak punya nama, nggak pernah berbuat untuk masyarakat, ya mohon maaf, apalagi dia tidak mengetahui teritori wilayah, ya pasti
berapapun duit habis. Ya katakan tadi, orang datang bawa statosan 100 orang, ya orang datang lagi, belum tahu siapa dia datang, dicatat saja, nggak begitu, tapi kan itu diverifikasi betul kan. Nah, jadi saya berbuatlah dulu kalau pengen mencalonkan anggota dewan itu berbuat, berbuat dulu. Jenengmu duwe ora? Nek ora di jeneng jangan berharap. Biarpun kamu punya. Kalau tidak punya nama, ingat ya, maksudnya nama itu bukan nama agung begitu, Bukan. Agus bukan. Kalau tidak mempunyai sesuatu untuk masyarakat, ya sulit begitu. Sulit kalau kita tidak punya duit besar, katakan ya mungkin timbuknya ya, tapi berbuatlah sekecil apapun, bantu masyarakat. Jadi bukan pencitraan, tapi kerja-kerja politik tadi dimulai hari ini. Jadi kalau kita mau katakan 2024, ya mulai hari ini bekerja, bukan 2024, 3 bulan menjelang pilihan baru nggak bisa. Proses. Jadi tidak kena maka tidak sayang gitu. Artinya kalau kita sering membantu masyarakat karena ikhlas, insya Allah akan memberikan sesuatu itu. Kalau memberi secara ikhlas, maka Allah membantu. Salah satunya adalah masyarakat itu digerakkan untuk dia membantu Mas Agung atau Kan doa ya? Iya. Nah, didoakan oleh masyarakat. Kalau kita bantu katakan ada masyarakat miskin, tidak punya di rumah sakit, tidak punya miskin lagi kan, dia kan doa. Betul. Ada kesulitan apa yang ada di kita bantu, dia doa. Dan kita nggak pernah bantu, mau siapa yang mau doa? Mendoakan kita. Ya berbuat, ya tidak berpikir orientasi bekerja itu bukan karena ini mau pilihan, total. Dan saya tidak pernah berpikir kalau di sini saya tanya kamu milih saya atau tidak pernah. Aku akan aku sih tiba-tiba aku sih tidak pernah bertanya kepada orang kamu milih siapa. Enggak Pak. Itu tidak membahayakan terhadap masa depan. Aku akan aku sih tiba-tiba aku sih Pak. Artinya kalau sudah itu kan saya awal sudah percaya lah bahwa apapun keikhlasan itu kan akan mendapatkan hasil kan. Kesabaran yang revolusioner itu kan. Mansur Baro itu kan. Itu loh. Oke, itu ketiga dan kedua. Sekarang satu. Trisakti tadi akhirnya ngomong tentang politik. Ya. Lah, apakah sekali lagi apa yang dipahami Mas Agung tentang politik, karena sekali lagi mulai kecil sampai kuliah itu di jurusan yang tidak pernah politik, kehidupan sehari-hari pun tidak pernah di dunia politik, tetapi ke dunia real pintu pertama kali yang diambil adalah pintu politik. Berbeda dengan kelihatannya yang ditampilkan oleh Bung Karno. Bagaimana Mas Agung penjelasannya? Jadi begini, bahwa tempat belajar seorang politisi ya di masyarakat itu. Artinya bagaimana pendidikan politik, membangun mindset berpikir mereka. Artinya kalau mereka itu kita bangun pikirannya dan kita arahkan pola kerjanya, dia kan bisa berjalan kan. Politik itu kan mindset membangun peradaban ya, pemikiran ke depan kan begitu. Kalau money politik kan selesai, ini duit selesai kan gitu. Jadi politik itu kan saya pernah juga waktu saya kuliah. Saya ingat betul waktu di itu ada di fungsi ya. Saya sampai ada TV yang mencerminkan itu. TV ini mau tak lempar Mas. Karena saking fanatisme. Kok sampai begitu, karena saya tidak waktu itu tidak Golkar kan, karena saya PDI itu. Kok begini perlakuannya beda itu. Jadi ada semangat pemberontakan lah. Kenapa di sini kok harus begini? Kita tidak boleh berdemokrasi kan begitu. Hak-hak kita kok waktu itu dikebiri, bahkan untuk menjadi pegawai harus cari LPAG dan sebagainya. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami hal-hal itu. Jadi bagaimana membangun mindset berpikir rakyat ini supaya rakyat kita kerja. Bukan politik itu kotor dan sebagainya. Tapi bagaimana etika politik dimainkan di situ. Oke. Mas Agung, itu Trisakti Bung Karno. Apakah semuanya itu pada kesempatan ini tidak semacam ada perdebatan di dalam hati Mas Agung? Karena ada sebagian masyarakat kalau politik itu yang kotor. Apa yang ditampilkan Bung Karno itu
itu yang dialami masyarakat itu berbeda, tapi politik itu kotor sehingga ada sebagian pemirsa bagian banyak ada ayo kita jauh dari politik aja. Bagaimana Mas Agus? Jadi begini, kalau di negara maju itu kan berarti politik yes, ekonomi yes kan itu. Oke. Di mana negara maju pun apapun, karena politik kan mesti kontrol kita. Nah, Pemerintahan kalau kontrol politiknya, kayak sekarang ini ada kontrol politik ya. Sehingga bagaimana arah pemerintahan itu jelas. Kalau dulu kan tidak ada kontrol politik, lemah kan, hanya ada single factor kan gitu. Tidak boleh berbeda. Artinya bagaimana di politik ini kan bukan kita bicara politik itu menjelang elektoral. Yang keliru kan kayak elektoral, ngomong politik bahwa menampilkan politik itu hadir setiap 5 tahun sekali. Kita diperintahkan oleh ketua umum, kader PDI Perjuangan harus aktif ke bawah, harus turun ke bawah. oke. Nah, itu. Ini pemirsa itu sebagian bertanya, kalau nanti saya aktif di partai politik yang setiap hari rapat sampai pagi, bisa-bisa saya tidak menikah, tidak punya keluarga, atau saatnya punya keluarga menikah, punya anak, kemudian anak saya amburadul. Bagaimana Mas Agus? Loh, kan gini, kan tidak selamanya kita ya kadang pikir politik, kita mikir bekerja, Iya. ya kita mikir hiburan, Oke. kita ibadah kan harus dibedakan, tak? Oke. Katakan saya ini tidak mungkin saya full hari ini Mas Agus, saya politik Mas hari ini tidak mungkin ketemu Mas Agus kan beda urusannya beda. Jadi bagaimana menempatkan diri kita kapan kita ini bisa berlaku. Katakan tidak mungkin baju ini saya pakai terus kan, baju merah atau pakai baju hijau, pakai baju di mana momentumnya di mana gitu. Menempatkan diri itu pada posisi yang tepat gitu. Kenapa saya pakai baju putih ya? Saya nggak pakai identitas saya. Iya. Kadang-kadang memang juga pemirsa dan saya pun bertanya-tanya, Mas Agung ini PDI Perjuangan, tetapi identitasnya itu seperti sangat muslim, sangat taat, apalagi jenggotnya ini loh. Apakah hal ini tidak semacam menyalahi atau kode etik dari partai ataupun enggak Mas Agung? Kami ini partai nasionalis, kami semua kami ini kan diberi kebebasan. Yang penting kan bagaimana sebagai petugas partai ini kita taat akan perintah partai. Apa yang menjadi kewajiban kader-kader partai. Kalau urusan ubudiyah. Kalau begitu bisa dikatakan yang berjenggot itu belum tentu teroris kalau begitu ya. Orang itu kan kalau ada neger Mas. Oh, iya. Kalau naik bis itu jenggotnya nggak ditarik. Gitu ya. Iya. Kalau naik bis pakai jenggot gak ditarik. Jenggotnya yang gitu. Ya beda lah urusan bagaimana kan bagaimana kedekatan Bung Karno dengan tokoh-tokoh agama. Baik H.O.S. Aminoto sebagai gurunya kepada Yai Hasyim Asy'ari dan Yai Ahmad Dahlan, kita semua. Jadi memang kami ini kan bagaimana nasionalis yang religius dan religius yang nasionalis itu. Ya, kita ditampung semua di situ. Intinya selama menjadi anggota DPR 5 periode ini, jenggot panjangnya Mas Agung itu tidak pernah jadi masalah. Ditontonkan lagi. Oh iya. Jenggotnya. Thank you. Jadi jenggot panjangnya Mas Agung selama 5 tahun ini, atau 5 tahun, 5 periode ini tidak pernah menjadi masalah Mas Agung? Tidak pernah masalah. Katanya ditanya gini, ini jenggot aksesoris atau jenggot agamis kan? Tergantung lah mau melihatnya dari mana kan begitu. Jawabnya bagaimana? Ya simpel saja, gitu aja kok repot. Itulah. Jadi santai saja lah, apapun kan kita kan punya style masing-masing kan, sebagai identitas kita gitu lah. Jadi partai yang nasionalis tidak mempermasalahkan hal itu. Kami ada Baitul Muslimin Indonesia. Oke. Sekjennya juga orang Ponorogo. Mas Pala itu, Oke. Mas Pala itu kan sekjen Bamusi. Baitul Muslimin itu. Ketuanya Profesor Hamzah Haq itu kan. Betul. Orang Ponorogo juga di sekjen Bamusi. Oh bapaknya itu kan juga anggota DPR RI dulu, bukan juga dari PDI, dari PKB juga. Dari PKB. Kan. Betul. Nah, sama belum tentu orang ayam itu lahir, ayamnya hidupnya hitam, belum tentu anaknya hitam semua dia putih dan macam-macam. Kita menaungi semua lah, semua kekuatan apapun lah.
Jadi intinya sebetulnya ngomong baju putih jenggot itu bukan sesuatu yang harus ditakuti juga. Oh tidak, jadi kan bagaimana kita kesucian gitu. Oke. Nah, kita keikhlasan kita bagaimana sebagai anggota DPR ini keikhlasan untuk berbuat dan berpikir untuk rakyat. Oke. Mas Agung, ini hampir selesai. Ini kalimat pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Ya. Para generasi muda sekarang itu sudah mengenal dunia global. Ketika sudah 4.0, sekarang memasuki 5.0, 4.0, itu tidak cukup dunia informasi, tetapi adalah new society, masyarakat baru. Apakah PDI Perjuangan atau Mas Agung lah, nggak ngomong partai ya, karena ini kadang-kadang tidak Ya. mewakili. Ya. Apakah Mas Agung sebagai anggota DPR mempunyai program ke arah ke sana, Mas Agung? Ya pastinya bahwa kita ini kan saat ini zaman ini kesat ngubungi jagat. Iya. Artinya dengan medsos itu kan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan siapapun. Pas hari ini dengan YouTube itu kan kita bisa diskusi kan, dan ini bisa ditonton oleh banyak orang. Jadi bagaimana medsos itu kan bagi kita manfaatkan sebagai media komunikasi kita. Saya punya Facebook, ya di situ bisa kita tampilkan kegiatan-kegiatan kepartean, kegiatan kepribadi yang saya lakukan di situ. Nah, jadi memang penting membangun sistem IT ke depan. Tidak cukup kita sekarang hanya manual gitu. Kalau manual ya sudah selesai. Gitu. Karena sekarang kalau kita lihat sekarang individual kan sudah jelas. Kalau kita duduk saja sudah pakai handphone itu bicara dengan handphone sendiri kan. Padahal kita dekat begitu. Bisa dengan lihat Amerika, saya lihat Eropa kan begitu kan. Dan itu tantangan hari ini, tidak cukup banyak informasinya, tapi masyarakat barunya ya masyarakat. Iya. Apalagi ini normal. Mas Agung, ini adalah karena kita sudah hampir 1 jam, saya minta closing statement dari panjenengan terkait dengan 5 periode menjadi anggota Dewan. Apakah hal ini masih menarik bagi masyarakat lainnya? Sekali lagi karena dunia sudah berubah. Silakan. Jadi begini, bahwa sebagai anggota Dewan ini adalah sebagai amanah yang harus kita jalankan, dan nanti pun juga akan kita pertanggungjawabkan di sana. Bagaimana kita tetap setia mendampingi rakyat, apapun kita itu hanya wakil rakyat. Bagaimana kita berjuang untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat yang kita di bawah. Jadi kalau kita jadi seorang politisi itu bukan berpikir pragmatis, tapi menanamkan idealisme pada masyarakat. Sehingga kunci dasarnya bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, untuk bagaimana mengenal jauh apa sebenarnya politik. Jangan berpikir bahwa pemilu itu hanya untuk kekuatan money politik. Bagaimana dengan keikhlasan kita menyalurkan aspirasi, bukan karena rente tadi, akan bisa menghasilkan pemimpin yang aman. Kalau kita nanti pemilu itu diwarnai dengan hanya praktek-praktek pragmatisme, ya jangan berharap ada pemimpin yang punya idealisme, yang punya keyakinan bahwa apapun segala bentuk ancaman, tantangan itu bisa kita hadapi dengan bersama-sama. Artinya jangan sampai antara wakil dengan yang diwakili tidak ada hubungan sama sekali, hanya itu kepentingan sesaat. Jadi kalau kita sekarang itu berpikir, mas saya nggak kenal wakil, kemarin kampanye dipilih apa kan? Itu yang terpenting, bagaimana kita mengingatkan wakil-wakil kita untuk bagaimana tetap peduli dan tetap mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nilai lali ditambah kurang dinilai salah. Itu konsepnya begitu. Luar biasa Mas Agung. Pemirsa, itulah apa yang disampaikan Mas Agung Prianto, 5 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten.
dan tetap bersemangat untuk membangun, memajukan daerah. Semoga ada manfaat, semoga termotivasi semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Makasih Mas Agung. Siap, sehat selalu. Sehat Semoga pandemi segera berlalu.